Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang suatu framework atau kerangka kerja untuk menilai atau melihat apakah suatu investasi teknologi informasi di dalam organisasi sudah sesuai dengan harapan atau tidak, yang disebut dengan kerangka kerja Value from Investment IT, atau singkatannya adalah VAL IT. Nah, oke, silakan mengikuti dari penjelasan yang akan saya berikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Oke, jadi proses utama di dalam file IT itu akan bisa diturunkan atau akan bisa diterjemahkan dari domain-domain, tiga domain utama tadi ya. Ada value governance, terus setelah itu ada portfolio management, dan yang terakhir adalah investment management. Yang mana di dalam tiap-tiap proses pada tiap domain itu ternyata memiliki suatu raji chart atau matriks raji. Matriks raji gunanya untuk apa? Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan atau setiap proses pada suatu domain tertentu, yang mana di sini tanggung jawabnya itu dimiliki oleh eksekutif senior, manajer bisnis, dan manajer informasi yang secara bersamaan atau berkolaborasi akan memberikan suatu peran, ya, akan memiliki suatu peran terhadap setiap kegiatan atau setiap proses di dalam file IT. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tujuan dari tiap-tiap domain, ya, dan kemudian kita akan bahas bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari tiap domain tersebut. Nah, oke, kalau misalkan bisa kita lihat dari ilustrasi yang ada di depan, di sini menggambarkan tentang urutan dari domain yang ada di dalam file IT atau eh, kerangka kerja file IT, ya, yang mana ada tiga domain. Yang pertama adalah value governance, yang kedua adalah portfolio management, dan yang ketiga adalah investment management. Nah, value governance ini memiliki tujuan apa? Jadi value governance ini memiliki tujuan untuk bisa mengoptimasi suatu nilai ketika organisasi melakukan domain-domain atau proses yang ada di dalam domain value governance, maka organisasi akan bisa mengoptimasi nilai yang diperoleh dari investasi IT. Caranya seperti apa? Caranya bisa dengan melaksanakan proses yang ada di dalam value governance. Contohnya adalah yang pertama, menetapkan tata kelola, menetapkan aturan-aturan yang bisa ditentukan atau diterapkan untuk mengontrol serta memonitor kerangka kerja dari file IT itu sendiri. Yang kedua adalah dengan memberikan suatu arahan yang strategis bagi kegiatan investasi, sehingga harapannya adalah aktivitas investasi IT itu bisa menjawab tujuan dari strategi. Yang ketiga di sini adalah mendefinisikan yang namanya karakteristik portofolio dari sebuah investasi IT. Karakteristik portofolio ini merepresentasikan apakah suatu investasi teknologi informasi itu diperlukan, harus dirubah, ataukah harus dihilangkan, ataukah harus diimplementasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang disebut dengan pendefinisian karakteristik portofolio investasi. Setelah tiga hal ini dilakukan, selanjutnya dilaksanakan proses yang keempat, yaitu menyelaraskan antara value atau nilai dari suatu investasi TI dengan financial planning dari organisasi. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menentukan bagaimana cara untuk mengatur agar yang namanya proses investasi ini berjalan dengan baik melalui penentuan atau pengimplementasian aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi. Yang keenam di sini adalah menetapkan atau menentukan praktek-praktek terbaik di dalam organisasi agar yang namanya suatu nilai itu bisa terdeliver dengan baik ketika dilakukan investasi teknologi informasi. Nah, value yang kedua atau domain yang kedua adalah portfolio management, yang mana di dalam domain portfolio management juga ada 6 proses, yang mana tujuan dari pelaksanaan portfolio management itu adalah untuk menjamin bahwa setiap portofolio investasi IT itu bisa selaras dan berkontribusi terhadap sasaran strategi dari sebuah organisasi. Nah, agar tujuan ini bisa tercapai, maka ada beberapa proses yang harus dilaksanakan.
Yang pertama itu adalah menetapkan dan mengelola dan mendata profil dari sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena melalui pendataan profil sumber daya, maka organisasi jadi memiliki pengetahuan seberapa capable organisasi tersebut di dalam mengelola IT. Yang kedua itu adalah mendefinisikan batasan-batasan dari sebuah investasi yang dilakukan, yang mana batasan ini bisa berdasarkan dari skop pada implementasi atau investasi IT, berdasarkan dengan fungsi bisnis, berdasarkan dari kegiatan yang dilakukan pada tiap departemen, dan begitu seterusnya. Pada proses yang ketiga di sini adalah untuk memanage atau mengelola human resource yang ada di dalam suatu organisasi, yang mana digunakan untuk mengevaluasi prioritas dan memilih menunda atau menolak investasi baru yang terjadi di dalam organisasi. Proses berikutnya adalah mengelola portofolio secara keseluruhan yang ada di dalam organisasi, dan proses terakhir di dalam domain portofolio manajemen adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja di dalam penerapan portofolio teknologi informasi. Oke, jadi itu merupakan tujuan dari domain yang kedua, serta proses yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa mencapai tujuan dari domain yang kedua, yaitu portofolio manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam domain yang ketiga di dalam file IT framework atau suatu kerangka kerja file IT, yaitu kerangka kerja atau domain investment management atau IM. Nah, investment management itu apa sih? Tujuan dari investment management itu adalah untuk mengatur apakah kegiatan investasi yang dilakukan oleh organisasi yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, atau yang akan dilaksanakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari bisnis sebuah organisasi, atau setidaknya bisa selaras atau optimal dengan strategi organisasi. Pelaksanaannya dengan cara seperti apa? Dengan menerapkan proses-proses yang ada di dalam suatu domain. Yang pertama adalah dengan membuat suatu business case atau mendefinisikan business case. Kita tahu bahwa ada proses di dalam business case, ya. Yang pertama adalah prosesnya adalah menentukan kira-kira partisipan di dalam membuat business case atau di dalam menyusun business case itu apa. Yang kedua adalah menentukan MOV. Yang ketiga adalah menentukan suatu solusi alternatif. Yang keempat adalah mendefinisikan visibility dari tiap-tiap solusi alternatif. Yang kelima adalah menentukan TCO atau total cost of ownership. Yang keenam adalah menentukan TPO atau total benefit of ownership. Yang ketujuh adalah memilih mana dari suatu atau dari beberapa opsi atau dari beberapa alternatif yang paling mungkin untuk diterapkan di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah menerapkan atau menentukan investasi yang tepat bagi organisasi. Proses yang kedua adalah menentukan opsi-opsi implementasi yang bisa diterapkan di dalam organisasi. Langkah yang ketiga atau proses yang ketiga adalah menentukan program atau perencanaan suatu program. Proses yang keempat adalah menentukan kegiatan cost and benefit analysis atau melakukan cost and benefit analysis untuk melihat apakah tiap-tiap alternatif itu sudah sesuai, sudah memenuhi persyaratan atau tidak, atau visible atau tidak ketika diterapkan di dalam organisasi. Untuk langkah yang kelima adalah menentukan program. Jadi dari beberapa program yang ada atau dari beberapa alternatif, mana yang akan dibuat business case-nya. Yang keenam adalah meningkatkan program atau melaksanakan program tersebut. Yang ketujuh adalah mengupdate portofolio atau IT portofolio yang ada di dalam organisasi sesuai dengan implementasi program yang sudah ditentukan di dalam investment management. Yang kedelapan adalah mengupdate business case. Yang kesembilan adalah melakukan monitoring dan melakukan pelaporan terhadap partisipan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan investasi IT. Dan yang terakhir, kalau misalkan sudah selesai dilakukan seluruhnya, maka kita tinggal menutup dari program yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan program? Yang dimaksud dengan program itu adalah kegiatan investasi yang akan dilakukan mulai dari awal sampai akhir. Itu yang dimaksud dengan program.
Oke, jadi itu terkait dengan materi tentang file IT atau kerangka kerja file IT. Kita sudah mendiskusikan atau berdiskusi terkait dengan materi ini, yang mana kita bisa bagi menjadi 3 bagian pembahasan ya. Mulai dari yang pertama kita bahas tentang urgensi kenapa dibutuhkan file IT. Pada bagian kedua kita bisa melihat tujuan penggunaan file IT-nya seperti apa. Dan pada bagian yang terakhir atau bagian ketiga ini kita bisa memahami tujuan dari tiap-tiap domain yang ada di dalam file IT dan juga tiap-tiap proses di dalam file IT framework. Oke, jadi itu terkait dengan pembahasan kita kali ini tentang kerangka kerja file IT. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.